kita bukan semua orang spiritual duniawi itu adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kebenaran kita hanya datang dari Yesus atau Tuhan. Sebaliknya, kriteria untuk masuk dalam satu dari dua kelompok di atas adalah hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Tuhan telah menetapkan bahwa kita tidak dapat memutuskan hubungan kita dengan Roh Kudus tanpa merusak hubungan kita dengan surga. Itu dapat terdapat di dalam ayat next Ayu. Ayatnya yang Yudi, next Yudi. Terus ya sebelumnya Yudi. Ya. Di dalam hubungan kita ke surga dalam Matius 12 ayat 32 mengatakan bahwa apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan apalagi di dunia yang akan datang pun tidak. Dan dalam hal ini Ellen G. White juga mendukung dan mengatakan dan dengan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya Roh Kudus ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat Allah. Itu terdapat di dalam apa itu? Ini apa itu ya? Kerinduan segala zaman yang pertama halaman 344. Next. Dan sekali lagi saya perlu diulang. Next Judi, next kedua aja. Satu lagi. Next. Ya, dan perlu lagi diulang. Sekali lagi bahwa satu-satunya orang yang harus kita evaluasi adalah diri kita sendiri. Sebagai spiritual atau duniawi. Kita harus mengintrospeksi diri mulai saat ini dan sampai ke depannya. Allah dapat bekerja di hati orang lain dan tidak membutuhkan saya untuk menempelkan label pada sesama anggota gereja. Kabar baiknya adalah jika saya kecewa dengan apa yang dia ungkapkan dalam hati saya, dia dapat mengubah saya mulai hari ini. Next. Kita akan berbicara mengenai anggota gereja yang rohani. Yang bagaimana anggota yang rohani itu? Orang yang rohani adalah orang Kristen yang benar-benar bertobat. Di sini meskipun terlahir sebagai orang berdosa, orang yang rohani disebut spiritual atau rohani itu karena dia memiliki hubungan yang hidup. Hubungan yang hidup dan bertumbuh dengan Roh Kudus. Memiliki hubungan yang erat setiap saat dengan Roh Kudus. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 15-16, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, pikiran dari Roh Kudus. Jadi hubungan itu kita harus maintain ya. Setiap saat, bukan hanya setiap hari. Setiap saat, mungkin setiap detik di mana saja kita berada, baik di dalam kendaraan, baik di rumah, baik di dalam pekerjaan, di jalan, sehingga kita hubungan kita, jadi kita lebih peka biasanya, peka di dalam segala hal. Umpamanya kalau kita membeli sesuatu, umpamanya apa itu baik atau tidak, ya, atau makanan umpamanya, apa yang baik atau tidak itu akan dijawab oleh, akan diberikan di dalam hati pikiran kita oleh Roh Kudus. Next. Dan di dalam Lukas 11 ayat 13 mengatakan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi perintian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam hal ini adalah ada konteks Laodikianya, di mana Laodikia itu adalah suam-suam kuku ya. Kita tahu tidak panas, tidak dingin. Jadi kalau orang yang rohani, yang disebut rohani, kita sebut adalah panas. Dalam Wahyu 3 ayat 15. Yang mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Salah ketiknya lah. Jadi dalam hal ini kita juga, kaki kita dua
Apa kita mau sebelah ke surga, sebelah ke bumi, ke dunia? Nah, kita harus pilih mulai sekarang dan dalam setiap tindakan, pikiran, kata-kata. Karena kalau kita satu kaki di surga, satu kaki di bumi, akhirnya kita akan mendapat persoalan. Kita yang mendapatkan persoalannya di dalam kehidupan. Next. Di dalam perumpamaan tentang 10 gadis, itu ada dua kan, ada disebut ada wanita bijak yang tidak bijaksana, dan untuk orang spiritual itu biasa disebut yang bijaksana di Matius 25 ayat 2 sampai 4. Orang rohani, orang spiritual mengalami hidup lebih berkelimpahan. Yohanes 10 dan 10 ayat 10 dan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah di Efesus 3 ayat 19 mengatakan. Dia bersukacita bahwa dia telah diselamatkan karena iman di Efesus 2 ayat 8. Meskipun orang rohani menghadapi kemunduran dan godaan, dia tetap menatap Yesus. Jadi kalau orang rohani itu di dalam segala persoalan karena dia rohani dan selalu memaintain hubungannya dengan Yesus, di dalam segala persoalan dia selalu bersukacita. Dia tidak jadi frustrasi atau jadi mundur atau jadi mau bunuh diri misalnya kalau umpamanya sulit atau malah menyakiti diri ya. Tapi dia tetap bersukacita dan hidup berkelimpahan. Alangkah senangnya kalau kita hidup berkelimpahan terus. Hidup berkelimpahan juga misalnya, ini semua karena ada pengalaman juga ya. Saya tidak akan membicarakan orang lain, mungkin saya aja, karena case yang saya sudah siapkan mungkin jadi terlalu panjang nantinya. Itu biasanya begini, kalau kita mendapatkan umpamanya Rp100, tapi kita nggak habis-habis pakainya, dibanding kita bersusah payah bekerja, dapatkan Rp100 dan cepat habis. Yang mana yang kita pilih? Lebih baik kita mendapatkan Rp100 dengan lebih mudah, tapi dengan juga tidak habis-habis kan? Gitu contohnya. Jadi berkat kita itu datangnya lebih mudah begitu. Tidak dengan susah payah banting tulang dari pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu. Itu yang kejadian yang kita alami, betul-betul terjadi. Bukannya betul terjadi dalam kehidupan kita lah sampai saat ini. Jadi memang kita harus percaya terus pada Yesus dan kehidupan kita juga kalau harus dekat. Kalau ada persoalan langsung ke Yesus, bukan kepada orang lain. Ke Yesus dulu. Yang biasanya, apalagi kalau orang yang lain ya, kalau saya kan agak tertutup ya. Jadi saya tidak akan bicarakan kepada orang lain. Sampai masalah saya pribadi pun tidak. Orang tua pun saya tidak bicara. Karena nanti bisa menyakiti beliau ya. Jadi tidak. Jadi suasana kurang baik. Next, Ayudi. Yud. Sekarang mengenai bagaimana dengan gereja duniawi. Gereja duniawi ini mungkin memiliki hubungan, maksudnya terbagi dengan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Kadang-kadang kita spiritual kita bagus, kadang-kadang segini aja nggak apa-apa lah sedikit, itu sedikit. Jadi di sini kita Yudi kemana? Salah Yudi. Thank you. Maaf ya, ininya loncat-loncat. Belum Yudi. Sampai di gereja itu, gereja duniawi ya. Mungkin di sini Paulus berkata di gereja ya itu di slide nomor berapa itu Yudi, di gereja anggota ya itu. Secara terbuka inilah Rasul Paulus katakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, dua kata, iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?
Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kita sebagai orang Kristen sebetulnya kita tidak boleh lagi melihat, oh saya orang Batak, saya orang Manado, saya orang Jawa, saya orang Cina. Itu harus satu. Saya juga bingung kadang-kadang di gereja pun kok jadinya akhirnya dibukalah Chinese Church, katanya nanti ada satu gereja Manado semua. Sebetulnya kan kita beruntung di Cenli karena Cenlinya bercampur baur, ada Bataknya, ada Manadonya, ada Chinese-nya. Kita harus tidak bisa berpikir berkotak-kotak begitu lagi. Dan dan dari dulu, dari saya di waktu itu kita tahun 70-an. Kalau kita punya ilmunya begitu-begitu aja ya, dibilang kita jadi bukan tidak bisa makan makanan yang keras. Kapan kita dewasanya katanya ya kan? Nah, mungkin kita juga akan pikirkan kembali nanti nih program kita di gereja kita supaya kita lebih serius, serius memberikan makanan keras, lebih sedikit keras kepada anggota atau jemaat karena dalam pandemi ini uh, kehidupan makin sulit dan makin keras ke depannya gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ke 5 tahun ke depan. Next Judy, masuknya di maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menentukan hubungan kita dengan Roh Kudus. Hubungan kita yang penting. Kita harus konsisten, maintain dan konsisten. Secara konsisten berhubungan dengan Roh Kudus. Mulai dari bangun sampai sampai di mana saja kita berada. Karena dunia ini memang sangat kejam dan jahat. Dan setan-setan selalu berusaha menjatuhkan umat-umatnya. Duniawi menggambarkan seseorang hidup menurut daging daging normal, bukan oleh Roh Kudus, dan tragedi terbesar adalah bahwa dia tidak memilih untuk menerima hidup yang kekal. Oh, itu untuk orang yang ini ya, untuk orang yang non spiritual. Kemudian Paulus menyebut Paulus menyebut orang duniawi sebagai saudara, yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota gereja. Dia tidak dapat menyebut mereka spiritual karena mereka tidak cukup dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak bertumbuh dalam iman sebagaimana mestinya. Mereka bisa saja sudah menjadi anggota gereja selama bertahun-tahun, tetap menjadi orang Kristen duniawi. Mungkin saja memiliki pengetahuan Alkitab, teorinya hebat sekali, tapi tetap aja secara rohani itu nggak dewasa-dewasa. Banyak orang Kristen duniawi merasakan ketidakpuasan, kekecewaan, dan kurangnya tujuan dalam kehidupan rohani mereka. Kadang-kadang bukan kekecewaan mereka ditujukan bukan hanya karena tujuan dalam kehidupan rohani, tapi tujuan dalam kehidupan duniawinya. Seperti demo-demo begitu. Jadi sangat memalukan juga itu keadaan. Saya kadang-kadang sedih, kita kan Advent itu sangat sedikit ya, minoritas. Tapi kok segala macam dilakukan, jadi suka malu juga ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang juga melakukan pelanggaran hukum cukup banyak untuk orang Advent karena dengan jumlah yang terbatas dan sangat sedikit orang Advent kok yang melanggar hukum kok banyak banget ya yang di penjara tuh banyak. Saya kenal lagi. Jadi kadang-kadang sedih juga ya. Dulu kalau dari awal-awal founder kita Adventis tuh kalau dengar begini juga sedih. Kadang-kadang juga ke depannya sampai saya juga bingung karena memang sudah dinubuatkan bahwa nanti semua kejadian-kejadian atau keributan-keributan ini bukan dari luar, bahkan dari dalam dari orang Advent sendiri ya, dari dalam. Jadi kadang-kadang memalukan juga. Kemudian mereka tidak bertumbuh dalam iman sebagaimana mestinya. Mereka bisa saja sudah menjadi anggota bertahun-tahun, tapi tetap aja menjadi Kristen duniawi. Mungkin saja memiliki pengetahuan Alkitabnya hebat, tapi banyak juga orang Kristen duniawi merasakan ketidakpuasan. Beberapa sikap apatis dan berkata kami hanya orang berdosa. Jadi mereka selalu mengendalikan kesalahan-kesalahan mereka dengan bahwa kita kan orang-orang dosa juga.
kita juga bisa buat apa, sedangkan pendeta aja juga manusia, kita juga manusia, gitu alasannya. Nah, kapan kita dewasanya ya, jadi saya pikir mudah-mudahan jemaat kita juga memikirkan jemaat Advent yang di luar sana, tetapi jemaat kita sendirilah, supaya kita introspeksi masing-masing kita, karena dalam keadaan seperti ini, kita harus start start sekarang juga atau besok, apa yang kita pilih, menjadi seorang Advent yang spiritual atau duniawi. Karena, sekarang, saya dengar-dengar juga, mungkin di Indonesia juga begitu, tapi kalau di Amerika lebih-lebih lagi katanya. Mereka sudah lebih ke duniawiannya lebih tinggi ya. Dan contoh yang duniawi itu apa saja sih misalnya? Contohnya, kalau kita umpamanya, eee, kayak, materialistis misalnya. Materialistis itu karakter kita loh, karakter orang-orang yang tidak sulit dirubah. Banyak karakter-karakter kita yang sulit dirubah. Kalau karakter itu memang tidak bisa dirubah. Kalau kebiasaan bisa dirubah. Dan karakter itu yang kita akan bawa malah ke surga. Jadi dalam hal ini kita juga dalam menghadapi sekarang ini, pada akhir zaman ini, dan sekarang ini kita mengalami pandemi ini, setiap saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita harus siap-siap setiap saat, setiap detik, perbaiki semua hal. Misalnya contohnya kalau kita bekerja nih sebagai accountant. Kalau saya bukan accountant, tapi kalau akhir tahun waktu saya kan banker. Akhir tahun kita mesti window dressing nih. Dulu ya kalau dulu mungkin saya jadi banyak berpikir-pikir lagi. Ini saya juga banyak berbuat kesalahan karena kalau window dressing itu kita harus membuat supaya bagus pembukaan kita di akhir tahun nih, soalnya kalau nanti kalau nggak keluar bonus, nggak ini, nggak itu kan. Jadi tidak ada peningkatan. Jadi tapi saya punya nasabah yang besar-besar itu memang semua saya kan corporate. Jadi itu mereka selalu bilang, "Bu Sarah perlu berapa tahun ini? Berapa nih akhir tahun?" Nah, bulan Desember awal mereka udah wanti-wanti. Jadi setiap setiap minggu mereka bisa transfer tuh, transfer umpamanya kadang-kadang mereka nggak bicara lagi sama saya, Bu, tadi saya udah transfer 100 miliar, begitu. Jadi supaya bagus pembukuan kita pada akhir tahun. Contohnya lain, misalnya kalau di akuntansi itu, pos-posnya itu kan kalau di akhir tahun juga mesti bagus. Kita kadang-kadang kita rekayasa. Nah, apakah itu satu hal yang baik apa tidak ya? Apakah itu satu hal yang, boleh dilakukan atau tidak? Kalau kita benar-benar sebagai orang yang, bukan duniawi, ya memang tidak tidak akan kita lakukan. Tapi ada selalu bilang orang-orang, "Ah, kan kita kan masih hidup di dunia," katanya. "Kenapa kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa ini, nggak bisa begitu." Begitu mereka jawabnya. Itu memang bukan orang Advent sih yang menjawab begitu. Ya, jadi hal-hal kecil ya, itu banyak sekali kita lakukan setiap hari, setiap saat di dalam pekerjaan. Malahan sampai cuci uang, dulu zaman saya belum ada yang namanya money laundry, belum ada. Jadi, yang namanya cuci uang, tapi kelihatannya saya melakukan juga. Karena kalau udah akhir akhir minggu itu kalau ada uang tidak apa namanya, tidak apa, kita invest gitu, kita putar, rugi kan kalau di bank. Jadi kalau ada weekend Jumat nih udah di treasury udah nyari-nyari aku aja, padahal saya bukan di treasury, walaupun saya udah keliling semua bagian ya. Itu udah nyari saya karena nanti saya udah langsung cari deh investor ya, dicuci deh uangnya lewat dana pensiun dan lain-lain ya, semuanya lah gitu kira-kira ya. Dan sekarang saya mikir, oh itu juga benar, saya barangkali melakukan money laundering loh dulu, sering sekali, hampir tiap minggu memang. Itu langsung. Jadi sekarang kita mesti bersihkan semua, semua kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari pun kita bisa merusak atau tidak berkenan ya di hadapan Yesus. Next-nya, Budi. Orang Kristen duniawi yang lainnya ialah antusias dan aktif, serta mungkin merasa bangga dengan posisi penting mereka di gereja. Sayangnya Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Apa masalahnya? Masalahnya mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Jadi akhirnya seperti sia-sia. Kelihatannya malah Yesus tidak mengenal kita. Padahal kita sudah di dalam. Kayak sekarang ini kita sudah di dalam perahu. Sial betul ya kita. Walaupun terakhir kita yang masuk, tapi kita masuk. Kita terpanggil pada waktu Yesus datang. Kita bisa tinggal bersama Yesus dan berdiskus atau berkomunikasi dengan Yesus setiap saat. Jadi bagaimana kalau kita sudah tidak makan ini, tidak makan itu, tidak bikin ini, tidak bikin itu, kita juga tidak dikenal oleh Yesus. Sial betul ya. Jadi kita harus betul-betul sekarang mulai saat ini, teman-teman, kita harus betul-betul memilih. Kita mau memang duniawi atau sebagai orang yang bukan duniawi. Dan ini juga kita harus introspeksi betul-betul, kita harus pilihan yang mana. Karena memang kembali lagi keadaan sekarang ini betul-betul genting, karena tahun ini lebih sulit dari tahun lalu. Dan ekonomi juga makin sulit. Nah, dan negara kita juga saya lihat juga kasihan Jokowi. Dia sudah bingung menghadapi penduduknya yang bandel ini ya. Ini kita mesti siap-siap dalam segala hal, terutama spiritual kita. Next, Judy. Jika Anda menemukan bahwa Anda adalah seorang Kristen duniawi saat ini, berhati-hatilah. Anda memiliki kemungkinan untuk memulai hidup baru sekarang. Banyak orang Kristen duniawi berada dalam kondisi ini tanpa disadari. Dan Anda mungkin sudah berdoa untuk pengalaman iman yang lebih dalam. Yesus menginginkan agar sukacitamu penuh. Sukacita penuh. Yohanes 15 ayat 11. Dan dia mengundang Anda untuk beristirahat dalam pengharapan yang kokoh akan kehidupan kekal. Biarkan pula kita akan selalu bersukacita sambil berdoa dan berusaha. Next. Nah, kelihatannya kegiatan doa kita, kalau kita masih kurang berdoa, kita harus lebih sering berdoa. Selama kita masih duniawi, tetapi kita masih ada harapan. Kita masih diberi waktu. Dan aku dalam Korintus 3 ayat 1-3 tadi juga sudah dibicarakan bahwa aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia spiritual, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Mudah-mudahan di dalam jemaat kita kesatuan kita lebih kuat ke depannya. Kita berdoa terus dan masing-masing anggota jemaat juga mempunyai karakter yang baik. Karena kalau ada banyak orang yang pindah-pindah jemaat terus, ada yang begitu juga. Padahal gimana pun juga sama, mau jemaat manapun akan tetap sama. Dan sekarang kita tinggal menguatkan jemaat kita untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita akan di sini ada masih ada kata-kata masih dalam teks ini mengingatkan bahwa kita itu harus tetap berada dalam situasi ini. Kami ingin Anda mengubah, kami dapat perubahan dari surga, masih tetap diberikan oleh Yesus, masih diberikan waktu. Kalau umpamanya tiba-tiba kena penyakit seperti COVID, itu udah sangat sulit. Sudah sembuh pun masih, itu penyakitnya masih di dalam terus. Jadi carrier. Jadi
kita dapat menularkan pada orang lain. Jadi kita juga harus berdoa bahwa supaya kita dijauhkan dari iri hati, dari perselisihan, dari perpecahan, dan mendapatkan sukacita dari surga. Hidup selalu konsisten di dalam Roh Kudus. Nah, terakhir Yudi, apakah kita bertanya dengan motif duniawi? Di mana Yakobus mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena salah doa. Sebab yang kamu minta itu, yang kamu mintakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi doa pun katanya jangan terlalu panjang-panjang, singkat, jelas. Karena katanya Yesus sudah tahu. Tetapi kita selalu mendoakan kita sendiri, terutama juga orang lain. Pada saat ini banyak sekali juga, jangankan orang lain, teman-teman saya banyak sekali tuh yang kena, karena 99% saya punya teman, saya tidak bergaul dengan Advent sebetulnya, dengan Muslim ya, kebanyakan. Jadi mereka banyak sekali, dan ternyata Advent tuh banyak sekali yang kena COVID ya. Saya juga kaget, sekarang pendeta-pendeta sekarang yang kena. Tadi sore juga ada, sedang didoakan juga beberapa pendeta. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri supaya kita terlindung dari segala penyakit, terlindung dari segala kesusahan, dari bencana. Sekarang bencana di mana-mana, Kalimantan, Sulawesi, dan tadi siang di Jawa Barat, sampai mereka semua mengungsi ke kebun teh. Kebun tehnya jadi berantakan. Semua karena turun dari atas. Hujan terus-menerus tidak berhenti. Tidak tahu nanti kapan dari Bogor masuk ke Jakarta juga. Saya tidak tahu kapan. Tapi Yesus yang baik akan melindungi kita kalau kita selalu hidup bersama Dia, selalu berdoa, dan lakukan yang terbaik supaya kita berkenan di hadapannya dan kita semua dapat tinggal bersama Yesus. Kita katanya semua harus masuk surga. Harus masuk surga. Jangan ada satupun anggota kita yang ketinggalan. Semua kita harus masuk surga. Nah, saya rasa sampai di sini dan sampai jumpa besok. Terima kasih.